Sistem glorifikasi yang mereka untapkan di Indonesia ini tidak tahu diri. Nah, dalam diskursus ini, tadi saya bicara negara, sekarang bagaimana elit PBNU? Elit PBNU meresponnya juga salah. Akhirnya kesandung serimpet atas kesalahan itu. Mengapa? Karena salah dalam mempertahankan etnisitasnya sendiri. Sekarang pertanyaannya, di mana letak kesalahan-kesalahan elit PBNU dalam diskursus nasab ini? Pertama, kita lihat dari instrumen as-sultah, otoritas. Dalam perspektif authority, PBNU melakukan respon yang tidak terukur menurut saya oleh nalar sehat. Dengan menjaga hierarki formal antara ulama dan habib demi stabilitas organisasi. Ya, tetapi posisinya sangat kelihatan. Bukan dalam konteks fokus menjaga hierarki formal antara ulama dan habib demi stabilitas organisasi, tapi nampak keberpihakannya itu. Kemudian dalam perspektif tarikh, sejarah, respon pimpinan atau elit PBNU juga salah dalam diskursus nasab ini. Mengapa saya katakan salah? Responnya seperti apa yang saya katakan salah dalam konteks historis, dalam konteks kesejarahan? Mereka itu kan menghormati kitab-kitab mutaakhirin abad 9 Hijriah ke atas demi menjaga harmoni sosial. Saya catat itu seperti itu. Ihtiramu kutubil mutaakhirina min ajil wifaqi wal insijam. Tapi ini salah dalam konteks diskursus Ba'alawi. Mengapa saya katakan salah? Karena dalam konteks kenasaban sudah jelas mereka tidak punya bukti. Sementara kesadaran kolektif masyarakat pribumi sekarang ini adalah al-mutalabatu bi adillati kutubil mutaqaddimina wa fahsil hamdin nawawi. Kesadaran kolektif masyarakat pribumi sekarang ini telah menuntut bukti kitab mutaqaddimin, kitab sezaman, dan hasil tes DNA, Mas. Tidak menjadi tidak wajar kalau mereka itu harus menghegemoni dan harus menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang. Negara belum merespon secara serius fenomena ini. Karena negara mungkin pemerintah mungkin berpikir dalam konteks sistem kekuasaannya bagaimana berada dalam zona aman, tidak digoyang misalnya, itu satu. Dua, mungkin mereka tidak mau pusing mengurus tentang persoalan etnisitas misalnya. Tiga, mereka sudah banyak kerjaan, tidak ingin menambah pekerjaan misalnya. Tapi masyarakat kan ketika sudah berbicara sistem core value, prinsip dasar yang mencoba ingin dicabut oleh orang lain, ya montap, Mas. Core value itu milik masyarakat. Core value itu milik semua masyarakat yang berada di mana kepalanya dilahirkan. Dan secara manusiawi kita memahami Yaman punya perasaan seperti itu. Tapi ayolah, ngerti kita memanusiakan Habib Yaman, Habib Ba'alawi, membangun secara kesetaraan di negeri ini, menghormati mereka sebagai manusia, kita hormati. Tapi jangan hegemonik. Ayo kita berdialog dalam konteks you sebagai orang Yaman, pakai ideologi Hadramautism, pakai ideologi transnasional, politik transnasional, untuk membangun negeri ini, silahkan dengan cara Anda. Nah, saya membangun Indonesia dengan basis etik saya sebagai masyarakat Nusantara, punya kesadaran civic nasionalisme, ingin membela negara ini cara saya. Tapi jangan semua terus diakuisisi, seolah-olah orang Jawa Nusantara ini kayak terdistorsi oleh kehistorisitas Yaman yang notabene pendatang. Kita hormati, kita hargai, kita manusiakan. Cuman satu kata saja, tidak mengerti, tidak mau tahu, tidak mengerti, tidak mau diuntung, atau
eh, tidak mau ngerti, tidak mengerti, tidak memahami, tidak tahu diri. Sistem glorifikasi yang mereka untapkan di Indonesia ini tidak tahu diri. Nah, dalam diskursus ini, tadi saya bicara negara, sekarang bagaimana elit PBNU? Elit PBNU meresponnya juga salah. Akhirnya kesandung serimpet atas kesalahan itu. Mengapa? Karena salah dalam mempertahankan etnisitasnya sendiri, salah dalam memposisikan diri dalam membangun dialektika ini. Harusnya kalau PBNU ingin bijak, berada di tengah-tengah, tidak apa-apa, tapi jangan memihak. Tapi elit PBNU sekarang ini itu sedang memihak Habib Alwi, Mas. Itu real, jejak digital, ini bukan hoax. Oke, sekarang pertanyaannya, di mana letak kesalahan-kesalahan elit PBNU dalam diskursus nasab ini? Pertama, kita lihat dari instrumen as-sultah, otoritas. Dalam perspektif authority, PBNU melakukan respon yang tidak terukur menurut saya oleh nalar sehat. Nah, dalam konteks authority, respon mereka seperti apa? Al-hifadhu ala tasalsuli al-harami bainal ulama wal habaib rasmiyan. Mereka itu melakukan respon dengan menjaga hierarki formal antara ulama dan habib demi stabilitas organisasi. Ya, tetapi posisinya sangat kelihatan. Bukan dalam konteks fokus menjaga hierarki formal antara ulama dan habaib demi stabilitas organisasi, tapi nampak keberpihakannya itu. Tidak dengan cara yang sekiranya bisa dipahami oleh kedua belah pihak, tapi dengan cara yang menguntungkan oleh satu pihak, oleh Habib Alwi misalnya. Akhirnya seperti apa respon masyarakat pribumi? Dinamika akar rumput, saya katakan begitu. Dinamikiatul qawaidi as-su'abiyati. As-su'abiyati, Mas. As-su'abiyati, maaf. Jadi dinamika akar rumput pribumi seperti apa? Akhirnya masyarakat pribumi lebih bagus dan lebih strategis, Mas. Apa responnya? Di tengah diskursus yang saya sebutkan tadi, di mukadimah tadi itu. Masyarakat pribumi betul-betul itba'ul ulama li ilmihim faqat. Dunan nazari ila laqabin nasabi. Masyarakat pribumi mulai beralih hanya mengikuti ulama karena ilmunya, Mas. Tanpa melihat gelar nasab. Karena perspektif elit PBNU dalam memahami nasab itu sudah salah. Sudah salah. Letak salahnya di mana? Tidak terukur secara historis dalam kajian tesis Kiai Imad, tidak terukur secara filologi dalam kajian Profesor Manahim Ali, tidak terukur secara saintifik dalam kajian DNA Dr. Sugeng misalnya. Tidak terukur secara sosiologis antropologis dalam kajian saya sendiri yang turut menguatkan dalam diskursus ini, bukan untuk kebencian, tapi untuk membangun kesetaraan, kemanusiaan, dan keadilan. Itu. Nah, PBNU posisinya seperti tadi, sementara masyarakat akar rumput itu sudah melakukan kesadaran, merasakan kesadaran kolektif seperti itu, Mas. Akhirnya ya udah, dengan ulama menghormati, tapi kalau bicara nasab nggak dipercaya lagi, karena argumentasi yang dibangun oleh elit PBNU tidak pas. Contoh misalnya Kiai Miftahul Ahyar membangun argumentasi pribumi kita, katakan begitu, tanpa Pak Alwi tidak tahu apa-apa. Kok bisa mengatakan begitu? Kok bisa? Mereka datangnya aja abad 18, sejarah mencatat. Masa bisa kemudian diglorifikasi tanpa mereka kita tidak tahu apa-apa? Sementara sebelum datang mereka, kita sudah punya tokoh-tokoh besar seperti Wali Songo dan lain sebagainya. Maka sampai Buya Kiai Haji Said Akil Sirot ikut turut bicara. Jangan takut, ada saya. Mantap itu. Sampai Buya Said Akil Sirot juga mengatakan,
tidak ada ulama Yaman dalam sejarah peradaban Islam dalam konteks ini adalah yang menandai menjadi ulama-ulama kunci dalam pembebasan dan pencerahan yang menandai zamannya masing-masing yang bisa menjadi rujukan, sentralistik rujukan untuk konteks keberagamaan di seluruh dunia ini. Kemudian dalam perspektif tarikh, sejarah, respon pimpinan atau elit PBNU juga salah dalam diskursus nasab ini. Mengapa saya katakan salah? Responnya seperti apa yang saya katakan salah dalam konteks historis, dalam konteks kesejarahan? Mereka itu kan menghormati kitab-kitab mutaakhirin abad 9 Hijriah ke atas demi menjaga harmoni sosial. Saya catat itu seperti itu, Mas. Ihtiramu kutubil mutaakhirina min ajil wifaqi wal insijam. Tapi ini salah dalam konteks diskursus Ba'alwi. Mengapa saya katakan salah? Karena dalam konteks kenasaban sudah jelas mereka tidak punya bukti. Sementara kesadaran kolektif masyarakat pribumi sekarang ini adalah al-mutalabatu bi'adillati kutubil mutaqaddimina wa fahsil hamdin nawawi. Kesadaran kolektif masyarakat pribumi sekarang ini telah menuntut bukti kitab mutaqaddimin, kitab sezaman, dan hasil tes DNA, Mas. Pertanyaannya sekarang yang sadar ilmu pengetahuan ini harusnya kan elit PBNU yang notabene kulluhum narijal warujulun minal kiram indana. Mereka semua itu adalah para tokoh. Kalau istilah Nazm Alfiyah itu kan warujulun minal kiram indana. Mereka itu adalah para tokoh-tokoh yang mulia-mulia yang ada di sisi kami. Di pimpinan NU itu orang-orang hebat. Tapi mengapa pilihannya salah dan tidak terukur dalam diskursus ini? Mereka itu lebih ihtiramu kutubil mutakhirin min ajil wifaq wal insijam. Menghormati kitab-kitab mutakhirin abad 9 Hijriah ke atas demi menjaga harmoni sosial. Sementara masyarakat pribumi yang secara kolektif justru melakukan lojakan yang luar biasa. Padahal elit PBNU di awal kepengurusannya ingin membangun NU peradaban loh, Mas. NU berperadaban. Di milenium 2 menyambut NU berperadaban. Fikihnya ada, fikih mau diistilahkan dengan fikih peradaban. Tapi justru kesadaran peradaban itu muncul dari orang yang tidak pernah mengatakan membangun fikih peradaban, Mas. Dan masyarakat bawah. Bukti peradaban itu apa? Menerima ilmu pengetahuan. Nah, masyarakat pribumi itu betul-betul al-mutalabatu bi'adillati kutubil mutaqaddimina wa fahsil hamzi an-nawawi. Menuntut bukti kitab mutaqaddimin sezaman dan hasil tes DNA. Ini keren. Kemudian ada kesalahan ketiga elit PBNU dilihat dari perspektif siyasah politik, Mas. Kesalahannya apa yang bisa saya catat dari kesalahan elit PBNU dalam diskursus nasab ini? Yang secara mukadimah saya awali tadi itu, kesalahan secara politik adalah mereka itu lebih pada al-hifazu alal alaqatit thayyibati. Okay. Alal alaqatit thayyibati ma'a muhtalafil asyair. Lebih menjaga hubungan baik dengan berbagai klan, kabilah, dalam konteks ini Habib Ali, untuk menghindari perpecahan. Niatnya ke situ, tapi prakteknya merugikan masyarakat pribumi. Nah, sementara sekarang sudah ada dalam konteks politik siyasah, masyarakat pribumi telah melakukan kesadaran besar. Apa itu? Ar-ralbatu fi qat'i ta'thiri siyasiyatil huwiyati al-qa'imati 'alan nasabi. Masyarakat pribumi telah betul-betul memiliki keinginan memutus pengaruh politik identitas yang berbasis pada klaim nasab suci. Dengan meneliti, betul nggak sih nasab mereka tersambung ke Nabi? Sebenarnya yang menjadi persoalan bukan titik nasabnya sebenarnya, tetapi politik identitasnya itu loh. Yang dibangun atas dasar nasab itu yang nggak nguati. Karena politik identitasnya merugikan masyarakat pribumi. Politik identitasnya itu bikin gaduh di negeri ini. Bikin runyam politik nasional.
Apakah ini hoax? Tidak. Dilihat itu aja pola tingkah Rizik Syihab FPI itu. Selalu memanfaatkan peristiwa demi peristiwa. Kasus banjir dimanfaatkan seperti itu di Aceh. Kemarin ceramahnya saya komentari itu. Kasus gempa dimanfaatkan ini. Ada fenomena ini, dimanfaatkan ini. Sekarang aja Habib Ba'alwi tidak ada yang merespon konflik internal PBNU. Sekali merespon salah dihajar nanti oleh publik. Ba'alwi kan duduk manis sekarang ini. Saya apresiasi. Bagus. Ada prestasi di kalangan Habib Ba'alwi untuk tidak meremehkan NU sekarang ini. Ini yang terakhir ternyata, Mas. Nanti ada simpulannya. Dalam konteks metodologi PBNU itu kan mengedepankan kaidah keterkenalan luas atau syuhrah untuk menghindari fitnah. Mereka itu lebih mengedepankan taqdimu syuhrati wal istifadati litajannubil fitnati. Itu alasan elit PBNU yang saya catat. Padahal kesadaran masyarakat pribumi dahsyat, Mas. Apa itu? I'timadut tahqiqil ilmi wal filologia al haditsati. Masyarakat pribumi keren. Mengandalkan verifikasi ilmiah, filologi dan penelitian sejarah kritis. Artinya apa? Peradaban ini memang dibangun dari bawah sekarang ini, Mas. Di era Mbah Hasyim Asy'ari, peradaban digerakkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Di era Gus Dur, peradaban digerakkan oleh Gus Dur. Di era Wali Songo, peradaban digerakkan oleh Wali Songo. Sekarang di era elit PBNU sekarang ini, peradaban dibangun dari masyarakat grassroots. Dari masyarakat bawah. Sementara yang di PBNU, justru yang terjadi, yang kita saksikan bersama adalah ya sebuah refleksi tangisan kita semuanya. Kita menyayangkan itu.